Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang praktikum kami pada saat pembesaran calon induk ikan koi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang calon induk ikan koi. Jadi pengertian ikan koi. Ikan koi yaitu Sirpinus carpio merupakan ikan hias air tawar yang berasal dari Jepang. Ikan koi mulai dikembangkan di Jepang pada abad 17 dengan nama Nishikoi yang berarti ikan yang beragam warna. Jadi di sini 1.2 tujuan. Adapun tujuan yang kami temui di sini yaitu sebagai berikut: menghasilkan induk ikan koi yang berkualitas. Bab 2, metode praktikum. Jadi di sini metode praktikumnya yaitu 2.1 waktu dan tempat. Kegiatan praktikum tentang pembesaran calon induk ikan koi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 sampai dengan 28 Oktober 2021 bertempat di Laboratorium Produksi dan Manajemen Budidaya Perikanan. Jadi alat dan bahannya yang kami lakukan pada saat praktikum pembesaran calon induk ikan koi yaitu alat serok, timbang, penggaris, pompa air, waring, baskom, nampan, tanaman air, pH meter, deometer, suhu, aerasi, kolam. Jadi di sini saya akan menjelaskan serok itu berfungsi untuk mengangkat air, timbangan itu menimbang berat ikan, penggaris mengukur panjang ikan, pompa air membuat arus air atau filter ke air, waring menangkap ikan, baskom menampung ikan, nampan tempat menyimpan ikan saat ditimbang, tanaman air sebagai tempat habitat aslinya, pH meter yaitu berfungsi untuk mengukur asam atau basa air, deometer yaitu oksigen terlarut, suhu mengetahui suhu air, aerasi menambah oksigen, kolam atau wadah budidaya. Jadi adapun alat dan bahan yang kami praktikum pada saat pembesaran ikan koi yaitu nama bahan yaitu ikan koi, air fungsi sebagai sampel air sedangkan media budidaya. Jadi di sini adapun prosedur pada saat praktikum berlangsung. Prosedur pertama yang kami laksanakan itu persiapan kolam. Jadi di sini kami akan mempersiapkan kolam terlebih dahulu dengan cara pengeringan kolam, pembersihan kolam, pengisian air, pemasangan filter air, tambahan tanaman air. Yang kedua, penebaran calon induk. Yang dimaksud dengan penebaran calon induk di sini, kami terlebih dahulu seleksi calon induk atau aklimatisasi atau pelepasan calon induk. Selain itu, kami juga dalam proses pemberian pakan, yaitu yang pertama, perhitungan kebutuhan pakan atau penimbangan pakan dan pemberian pakan. Di sini kami juga adapun kegiatan untuk menganalisis atau monitoring pertumbuhan, yaitu sebagai pengambilan sampel, pengukuran berat ikan dan panjang ikan, analisis dan teknis pembesaran ABW sampai dengan ADG. Yaitu yang kelima, monitoring kualitas air.
Jadi di sini kami juga membuat atau meneliti untuk monitoring kualitas air, karena di sini sangat penting dalam proses membudidaya ikan budidaya air tawar. Kita terlebih dahulu harus yang pertama pembersihan air di dalam kolam. Setelah itu pengukuran parameter kualitas air, pergantian air di kolam. Pergantian air kolam di sini sehingga ikan-ikan yang terdapat di kolam tidak terserang penyakit dan beraktivitas dengan baik dan nyaman. Di sini pula kami membahaskan tentang monitoring hama dan penyakit. Di sini kita harus serius atau menelitinya dengan baik sehingga proses pencegahannya dapat diselesaikan. Yang pertama pencegahan, yang kedua pengamatan, yang ketiga pengobatan. Jadi 3 jenis ini kita harus mempersiapkan atau mengamati sehingga monitoring hama dan penyakit dapat tercegah. Yang ketujuh, panen. Jadi di sini pemanenan yaitu yang pertama pengeringan kolam, menangkap ikan atau induk ikan, mengamati TKG pada ikan, analisis SR. Jadi hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi ikan koi atau yang disebut filum yaitu Chordata, subfilum atau Vertebrata, kelas atau Stipulisi, subordo yaitu Toleratae, famili atau Cirpinidae, genus atau Cirius, spesies atau Cirpinus curvaceus. Di sini saya menjelaskan morfologi ikan koi. Ikan koi sebenarnya merupakan keluarga ikan mas. Hal ini bisa dilihat dari struktur fisik ikan koi dan ikan mas yang dimana di sini sirip punggungnya sama persis dengan sirip punggung ikan mas dan juga memiliki sirip ekor. Jadi di sini tumbuhan ikan koi berbentuk sirip terpadu dengan alat penggerak atau berupa sirip. Ikan koi memiliki sirip yang lengkap yaitu sirip punggung, sirip dada atau sepasang sirip dan ekor. Sirip pada ikan koi terdiri atas jari-jari keras, jari-jari lunak dan selaput sirip yang berfungsi sebagai alat penggerak. Jadi di sini saya akan menjelaskan habitat ikan koi, yaitu habitat ikan koi biasanya hidup baik di kawasan berkolam sedang. Ikan ini biasanya ditemukan hidup di wilayah perairan air tawar pada suhu antara 8 hingga sampai 30 derajat. Jadi di sini kami menjelaskan teknik pembesaran calon induk ikan koi, yaitu persiapan kolam, pengeringan kolam, pembersihan kolam, pengisian air, pemasangan filter, timbangan tanaman air. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penyebaran induk. Yang pertama, aklimatasi. Yang ketiga, pemberian pakan. Dalam proses pemberian pakan meliputi beberapa kegiatan, yaitu melakukan perhitungan kebutuhan pakan yang akan diberikan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu monitoring pertumbuhan. Jadi di sini saya akan menjelaskan monitoring pertumbuhan, yaitu
Yang pertama, pengambilan sampel, pengukuran berat dan panjang ikan, analisis aklis atau pemaparan ABW dan ADG. Bab 4, hasil dari praktikum yang kami buat, yaitu 1. Kesimpulan. Dari praktek yang dilakukan maka dapat disimpulkan: yang pertama, parameter kualitas air selama pelaksanaan pemeliharaan calon induk ikan koi dalam kondisi berubah. Rata-rata hasil pengukuran kualitas air yaitu DO 6,5 mg atau per liter dan pH 7,6 dan suhu 28,8 derajat Celcius. Yang kedua, dalam waktu pemeliharaan induknya yang menggunakan yaitu kutu air. 4. Yaitu saran untuk menghasilkan calon induk ikan koi yang berkualitas, sebaiknya menggunakan induk yang berkualitas, baik dilihat dari bentuk fisik, umur induk yang digunakan, serta jenis induk yang kita pelihara. Selain itu, perlu adanya penanganan yang lebih sensitif pada proses pemeliharaan dan penuhan nutrisi pakan dengan menambahkan pakan dengan pakan tambahan. Jadi di sini kita lebih tahu untuk memanage pakan yang dibutuhkan dengan cara kasih pakan teratur, yaitu pagi dan sore. Jadi terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon apa yang kurang saya minta maaf. Terima kasih.